Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba as-siyama fi shahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala habibina al-karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Adada ma ahata bi ilmuk wa hatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Wallahu man sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa li sahabati ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayyuhal muttaqifin. Alhamdulillah, mari kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah SWT atas segala nikmat yang dilimpahkannya pada kita bersama. Wabil khusus Allah pilihkan kita masih bisa hadir di malam ke-29 i'tikaf di malam-malam yang akhir ya. Ini ibarat turnamen pertandingan, ini sudah memasuki masa-masa final ya. Biasanya yang masuk masa final ini jauh lebih sedikit ya daripada ikut semifinal ataupun bahkan penyisihan. Jadi yang hari ini masih bisa i'tikaf ya, di malam terakhir, ini merupakan sebuah nikmat yang sangat tak ternilai harganya bagi kita bersama. Karena itu kita syukur Allah Ta'ala, semoga ini menjadi bekal kita bersama untuk menjadi landasan memperoleh la'alakum tattaqun pada akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita panjatkan agar tercurah limpah kepada kedua kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan juga sampai kepada kita selaku umatnya. Ayyuhal muttaqifin rahimakumullah. Di malam ke-29 ini kita belum tahu nih ya, apakah akan berlanjut besok malam 30 ya, atau ini malam terakhir atau masih ada satu malam lagi ya, karena besok kalau pemerintah masih menunggu ru'yat ya, istilah isbat. Kalau Muhammadiyah sudah menentukan hari Senin tanggal 31. Nampaknya ya kalau prediksi sih insya Allah sepertinya sih akan sama ya kemungkinan ya. Kita tunggu saja besok. Kemungkinan berarti ada malam ke-30 ya. Maka kita masih punya kesempatan satu malam lagi untuk i'tikaf. Hadirin rahimakumullah, di malam-malam terakhir ini maka barangkali semoga kita bisa menjadi bagian dari seperti orang-orang yang ibarat lari maraton ya. Kita sudah melihat dan mendekati garis finishnya, maka kita kemudian justru menambah kecepatan ya. Bukan malah memperlambat ya. Udah kelihatan di depan sana ada garis finish, kita makin semangat ya. Meskipun capek, lelah ya, ngantuk, tapi kita tetap bersemangat karena sudah membayangkan di depan sana garis finishnya. Seperti kuda pacuan juga demikian ya. Ketika sudah mendekati garis finish, kuda pacu juga tetap dipacu terus gitu. Nah, yang begini ini tentu hanya dimiliki oleh seorang, kalau ibaratnya atlet sejati. Maka demikian pula seorang hamba Allah Ta'ala, maka yang demikian juga hanya dimiliki hamba sejati. Dia bukan hamba hamba malam ganjil saja, atau bukan hamba malam 27, tapi malam semuanya. Karena dia hamba Rabbani, Abdun Rabbaniyun. Enggak terikat harus malam ganjil atau genap. Walaupun kita bersyukur banyak yang kemudian memilih malam ganjil.
ketimbang tidak sama sekali. Ya. Tapi hamba-hamba terbaik tentu akan lebih tinggi dari itu lagi. Mereka akan memberikan upayanya, semangatnya, istihadnya, jihadinya, ya. Sebagaimana yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Kata beliau, "Ana uhibbul rijal." Saya sangat suka, senang, cinta dengan para rijal, orang-orang yang mereka itu memiliki yuridu al-jid fi asl awakhir. Yang mereka itu justru malah punya jiddiyah, punya kesungguhan, punya ketekunan di 10 menit terakhir. Jadi makin tekun mereka. Jadi Imam Syafi'i sangat menyukai orang-orang yang makin akhir makin semangat. Karena itu kita sangat mengapresiasi buat yang masih hadir pada malam hari ini. Semoga besok masih juga bisa hadir untuk tetap beribadah, ya, sampai pada detik-detik terakhir. Ya. Karena Ramadan itu 1 bulan penuh, 29 atau 30. Maka tugas kita bersama sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, ya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wal'allakum tashkurun. Sebagai bukti bahwa kita mampu bersyukur dengan Ramadan, di antaranya adalah maka kita walitukmilul iddata, menyempurnakan bilangan Ramadan. Walitukmilul iddata bukan cuma sekedar menyempurnakan bilangannya, tapi kita betul-betul menyadari bahwa bilangan Ramadan sebulan penuh. Ketika dia 29, selama belum berakhir hari ke-29, kita masih tetap semangat Ramadan. Kalau 30, selama hari ke-30 belum berakhir, kita masih tetap bersemangat. Maka hamba-hamba seperti inilah yang dimaksud ketika memaknai hadis yang sudah sering kita dengar sejak awal-awal Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang saum Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh kecermatan, kehati-hatian, perhitungan, termasuk di situ adalah penuh kecermatan, kesungguhan sampai akhir Ramadan. Karena perintahnya adalah soma Ramadan yang sebulan penuh, bukan soma sampai pertengahan Ramadan, bukan soma sampai 27, bukan, tapi somanya sampai 30 Ramadan. Sebagaimana halnya pula hadis yang serupa, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tidak mungkin diampuni dosanya karena dia qiyam Ramadan kecuali qiyamnya sebulan penuh. Tidak didiskon jadi 27, jadi 26 atau 20, tapi sampai full 1 bulan Ramadan penuh. Karena itu seorang hamba sejati Abdul Ribani, hamba-hamba yang kemudian sampai detik-detik terakhir, menit terakhir, tiba waktunya matahari tenggelam, yang menandai datangnya bulan Syawal, maka kita masih memanfaatkan waktu itu untuk terus mengisi ibadah Ramadan. Hadirin rahimakumullah, itulah tradisi para ulama salafus saleh kita dalam menyambut berakhirnya bulan Ramadan dan masuknya bulan Syawal. Karena itu beberapa ulama kemudian secara khusus menulis tentang bagaimana semestinya seorang hamba itu menyikapi wada Ramadan, berpisah dengan Ramadan. Tidak kurang misalnya Imam Abdul Farad Ibnul Jauzi yang menulis sebuah kecil, kitab kecil yang berjudul Wada Ramadan. Kemudian di Imam Ibnu Rajab juga menulis satu bab khusus di Lataifnya ini, ya, Lataiful Ma'arif, dengan satu topik yaitu fi wada Ramadan, berkaitan dengan bagaimana kita berpisah dengan bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, karena itulah
terlihat betapa penting bagaimana cara kita seorang mukmin, seorang hamba, seorang yang shaimin di bulan Ramadan kemudian mensikapi bagaimana berperilaku berkaitan dengan berpisah dengan Ramadan. Barangkali kita akan coba ungkap secara ringkas di dua sumber, Imam Ibnu Al-Jauzi dan satu lagi dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang pertama, Imam Ibnu Rajab memulai kajiannya tentang bagaimana kita semestinya bersikap dengan Ramadan sebagaimana dititipkan ketika belum bahas tentang hadis yang populer tadi. Man shoma Ramadana, man qama Ramadana. Imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Beliau menggambarkan bahwasanya orang-orang yang saum Ramadan ke siang hari dan qiyam malamnya itu orang-orang yang berupaya menyempurnakan siangnya dengan saumnya, malam dengan qiyamnya sampai sepenuhnya sampai Ramadan berakhir. Sebagaimana tadi digambarkan, ya, bahkan sampai detik-detik menjelang tenggelam matahari pada akhir bulan Ramadan. Selama masih ada waktu Ramadan, berarti masih terbuka kesempatan untuk menambah peluang dengan amalan, dengan doa, dengan zikir, dengan istighfar kita untuk meminta agar diampuni. Jadi yang diajarkan kepada kita doa para mu'takifin, ya, Allahumma Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, masih terus kita baca sampai detik-detik terakhir menjelang Ramadan tuntas. Jadi tidak hanya kita baca ketika malam, terus kita perbanyak. Untuk apa? Untuk mengundang datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena baik siam maupun qiyam itu tujuannya adalah mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka masih ada sisa Ramadan, beberapa detik, beberapa menit, jam sekalipun, maka kita masih punya kesempatan meminta agar mendapatkan pengampunan. Hadirin rahimakumullah, ini yang pertama. Beliau menegaskan bahwasanya bahwa meminta untuk diampuni dosa-dosanya dan ditutupi segala kesalahan kita itu dengan ibadah siam maupun qiyam itu merupakan syarat harus kita lakukan dengan menyempurnakan sepanjang waktu yang masih tersisa pada bulan Ramadan. Dan mengapa sampai akhir kita masih semangat? Karena kesempatannya sebentar lagi berakhir. Kesempatan yang mahal, yang berharga, yang lebih baik dari 1000 bulan sebentar lagi akan berakhir. Pahala yang berlipat yang dijanjikan dengan Ramadan tak lama lagi akan berakhir. Dan kita belum tentu bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang depannya. Sehingga orang-orang yang betul-betul cinta dengan Ramadan, maka berat berpisah. Ya. Maka ungkapan ekspresinya berarti berpisah itu ditujukan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin waktu yang tersisa berapapun, ya, jamnya, menitnya, detiknya untuk diisi dengan ibadah, dengan istighfar, dengan doa, dengan mohon pengampunan dan sebagainya. Jadi kita tidak berleha-leha. Ya. Barangkali sebagian kaum muslimin agak kecoh. Alhamdulillah, bentar lagi Ramadan selesai. Sebagian disibukkan dengan persiapan Lebaran. Mal-mal rame. Ya. Alhamdulillah, berarti kan rezeki ekonomi bergulir. Tapi sayang sekali kalau kemudian malah kehilangan waktu sama sekali, nggak punya kesempatan untuk mengisi malam-malam akhir Ramadan. Tentu silahkan kita untuk meluangkan waktu, membagi waktu, tapi jangan sampai kehilangan kesempatan, kehilangan malam-malam Ramadan. Itu waktu-waktu yang penting yang menurut kita memang perlu kita isi dengan amaliyah Ramadan. Di sedikit bercerita, kadang-kadang di beberapa daerah
ada tradisi yang kemudian mengganggu penyempurnaan dari ibadah Ramadan. Contoh mungkin kalau di kampung saya di Sumatera itu ada eh, kalau dulu ada namanya tradisi 1 hari menjelang Lebaran itu tradisi menyembelih sapi dan kerbau. Namanya tradisi membantai. Ya, membantai. Yang dibantai maksudnya kerbau sama sapi. Ya. Karena semua orang harus bikin rendang, maka pun banyak daging. Maka semua keluarga, semua rumah pasti akan menyembelih kerbau atau sapi. Dan itu menyibukkan luar biasa. Sehingga 1 hari itu sejak pagi hari terakhir sebelum Ramadan, sebelum Lebaran, itu pagi sampai sore full kesibukan sampai tuntas, sampai dibagi-bagi dagingnya. Dan itu kadang-kadang banyak orang yang kemudian gagal begitu jadi batal puasanya. Dan tempat penyembelihan itu seperti kayak pasar malam, rame. Banyak orang yang berjualan dan sebagainya, seperti sudah lebaran, pra-lebaran gitu. Nah itu tradisi yang kemudian mengganggu contoh yang dulu-dulu berlaku seperti itu. Ya. Mengganggu bagaimana penyempurnaan dari akhir Ramadan. Tapi sekarang sudah banyak berkurang. Gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, karena itulah maka mau tidak mau kita perlu memastikan bahwa walituk minul indata itu betul-betul bisa kita gunakan sebagai wujud dari rasa syukur yang kita ekspresikan dengan tetap bersemangat menunjukkan kesungguhan ya dengan amaliyah Ramadan sampai waktunya berakhir. Kemudian yang kedua, Imam Ibnu Jauzi kemudian secara khusus bahkan menggambarkan munajatnya, muhasabahnya, refleksinya, tafakurnya tentang akhir Ramadan. Jadi kalau Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Pada Ramadan kemudian punya keunikan dalam menyikapi dan mengungkapkan bagaimana berpisah dengan Ramadan. Ada 2 poin penting yang bisa diambil dari situ. Yang pertama adalah beliau menggunakan akhir-akhir Ramadan itu untuk bermunajat dan bermuhasabah tentang bagaimana kualitas Ramadan yang telah berlalu. Melakukan tafakur, ya, kontemplasi, renungan, di kira-kira Ramadan yang kemarin ya udah beberapa ini sampai di mana kualitasnya. Kalau boleh dihitung-hitung muhasabah diri, kira-kira seberapa banyak amaliyah yang telah dilakukan. Kira-kira lebih baik nggak dari tahun sebelumnya? Kira-kira akan bisa berbekas nggak pasca Ramadan dan seterusnya. Maka Imam Nujasi kemudian menggambarkan dalam kitab Pada Ramadan dalam bagian. Yang pertama tafakurnya tentang bagaimana perasaannya ketika ada di akhir Ramadan. Nah, ungkapannya kemudian itu ditunjukkan, diekspresikan dalam bentuk syair yang cukup panjang dalam pembukaannya. Syair cukup panjang yang kemudian menariknya itu digambarkan sebagai bentuk tadabburnya terhadap surat Qaf. Surat Qaf, surat ke-50. Jadi tafakur beliau tentang qada Ramadan itu kemudian didasari dari tadabbur beliau, penghayatan beliau terhadap surat Qaf. Surat ke-50. Ini bagian pertamanya. Pada bagian ini ya ada beberapa yang menarik ya, yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama adalah kalau kita perhatikan surah Qaf, mungkin kalau ini bisa dibuka silahkan biar lebih sama-sama menyimak ya. Surah Qaf adalah surat yang luar biasa. Ya.
kurang lebih hampir setara dengan surah Yasin. Penuh dengan muatan ketauhidan dan keimanan. Penuh dengan ajakan refleksi tentang hari kemudian. Gambar surga neraka. Balasan orang beriman dan orang-orang yang yang ingkar. Dan kemudian juga ini surah yang betul-betul mengajak kita refleksi. Surat yang luar biasa itu. Nah, surah Qaf yang menjadi bahan tadabbur beliau ya, yang kemudian diungkapkan dalam syair ya, yang cukup panjang syairnya, itu dimulai dari misalnya ayat yang kelima, yang ke 27. 27. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Tadabburnya, perenungannya itu diantaranya dengan menggarisbawahi ya, ayat yang ada pada ayat 27. 37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Inna fi dzalika ladzikra. Nah, yang demikian itu ladzikra, ada peringatan. Ya, ada pengingat. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun. Bagi dia orang yang memiliki hati. Au al-qasam'a, dan yang memfokuskan pendengarannya, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Dengan ayat ini beliau mengajak untuk kita lebih fokus untuk mentafakuri ya, apa-apa yang telah kita baca, kita lakukan, kita amalkan selama Ramadan. Yang kita baca Al-Qur'annya, yang kita amalkan berbagai ibadah-ibadahnya, ya, ibadah baik siam, qiyam maupun ibadah yang lainnya. Itu semua kita tadabburi. Ya. Namun kemudian kadang-kadang kita suka luput mentadabburi ini. Ya. Baca Quran, alhamdulillah, ya. Tapi kadang-kadang tadabburnya kurang. Ya. Ibadah yang kita lakukan, doanya, zikirnya juga banyak. Tapi kadang-kadang suka luput juga tadabburnya, ya, perenungannya. Gitu. Yang kita baca, yang kita lantunkan, yang kita ulang-ulang wiridnya, istighfar dan sebagainya. Nah, saking pentingnya ayat ini sebenarnya, sampai-sampai ulama yang lain, ulama salaf yang lain misalnya Imam Ibnu Qayyim Jauziyah itu menjadikan ayat ini sebagai salah satu bagian penting dari bukunya yang mungkin sering dibaca oleh banyak orang ya, kitab Al-Fawaid, sebagai pembuka dari buku kitab Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mengapa? Kita akan bisa mendapatkan hikmah, fawaid, pelajaran, kebaikan dari segala sesuatu yang kita lakukan, ya, ibadahnya, tilawahnya, ya, wiridnya, zikirnya, kalau kita memenuhi prasyarat yang ada di ayat ini. Kalau tidak, maka kita nggak dapat fawaidnya, nggak dapat hikmahnya, nggak dapat pelajarannya. Yang ada hanya mungkin menjadi semacam rutinitas. Nah, agar mendapatkan fawaid hikmah yang terbaik dari ibadah kita selama Ramadan, dan itu kita lakukan tafakur di akhir Ramadan ini, syaratnya ada 3 di situ. Sebelum kita lanjut menyebut yang 3 ini, mungkin kita juga akan banyak merenung ya. Ini kita masing-masing, kalau kita sudah berpuasa sepanjang usia kita masing-masing sudah berapa kali? Kalau saya barangkali usia 50-an ya, 50 berapa nih? 53 gitu kan. Berpuasa tuh berapa dulu? Umur 7 tahun, 6 tahun ya. Berarti sudah 10 lebih ya. Nah, kita juga demikian. Kita sudah berpuasa sejak kecil, sudah puluhan kali. Ya. Pertanyaannya, dari sekian banyak puluhan kali puasa itu,
puasa mana yang terbaik. Syukur-syukur kita berharap makin kesini makin baik. Dan tahun ini adalah puasa terbaik kita. Lebih baik dari tahun sebelumnya. Terus meningkat. Terus ada progres yang semakin bagus. Tapi kadang-kadang juga kita menemukan sebagian kaum muslimin rasanya puasanya banyak tapi kok pengaruhnya nggak kelihatan. Yang korupsi jalan terus. Yang maksiat tetap jalan. Kadang-kadang yang berbuat kejahatan, maksiat juga kelihatannya sih puasa ya. Tapi kok mau tetap tega-teganya berbuat kejahatan. Di mana masalahnya? Jangan-jangan setiap puasa nggak pernah tafakur, nggak pernah merenung seperti ini. Ini kira-kira puasanya dampaknya apa bagi kehidupannya? Kira-kira puasanya berpengaruh bagaimana kepada pribadinya? Ketakwaannya merubah apa pada dirinya setelah Ramadan? Mungkin jangan-jangan fokus seperti ini yang belum dilakukan. Hadirin rahimakumullah. Karena itulah karenanya sebetulnya ibadah i'tikaf itu sederhana. Namanya i'tikaf itu kan i'tikafa, ya. Berdiam, wakaf. Bahkan kita duduk saja tanpa membaca apapun, itu sudah dihitung i'tikaf. Misal berniat, kemudian kita berdiam di masjid. Apatah lagi kalau diisi dengan amal ibadah. Diamnya saja itu sudah i'tikaf. Tapi pertanyaannya, mengapa ibadah itu berdiam? Betul bahwa kita dianjurkan qiyam, dianjurkan membaca banyak doa istighfar dan sebagainya, termasuk doa yang tadi kita biasakan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah filosofi dari i'tikaf itu berdiam diri itu. Apa maknanya? Di situ ada jeda, ada jenak, ada waktu untuk tafakur. Maka kalau kita beriktikaf, sempatkan beberapa waktu untuk tafakur, merenung, kontemplasi, muhasabah. Ini kira-kira ibadah kita bagaimana? Kualitasnya seperti apa? Yang lalu bagaimana? Nanti akan seperti apa? Ramadan tahun ini bagaimana? Kira-kira setelah Ramadan apa yang mau kita perbaiki? Itulah yang makna dari i'tikaf sebetulnya. Kita berdiam diri, kita merenung, kita bertafakur. Dan itu dilakukan kapan? Di asrul awakhir. Itulah sebabnya mengapa kita dianjurkan i'tikaf, ya, karena ada waktu untuk jeda untuk tafakur. Nah, itu sebabnya dalam ayat ini di surah Ghafir ayat 37, inna fi dzalika ladzikra liman kana qalbun. Kadang-kadang banyak orang beribadah tapi nggak mendapatkan fawaidnya, nggak dapat hikmahnya. Mengapa? Pertama, mungkin dalam dirinya itu nggak pakai hati beribadahnya, liman kana qalbun. Nggak khusyuk, tidak diresapi, hatinya tidak ngikut, lisannya membaca, tapi hatinya tidak mengikuti. Al-Qas sama, nggak fokus, nggak menyimak dengan baik. Wahuwa syahid, fisiknya juga harus hadir. Maka ibadah yang Ramadan kita lakukan sebenarnya sangat dipengaruhi kualitasnya dengan makna dari ayat ini. Karena itulah beliau mengajak tafakur melalui ungkapan-ungkapan petikan dari surah Qaf ayat 27 ini. Bayangkan demikian. Kira-kira kalau yang puasanya fisiknya saja, hanya puasa makan minum saja, ya, tidak puasa hawa nafsunya, hatinya, apa yang terjadi? Berhasil nggak puasanya kira-kira? Enggak. Puasanya puasa sekedar puasa amah, umum. Makan minum saja. Tapi mungkin dia kehilangan banyak pahala puasa. Karena banyak melakukan hal-hal yang tidak perlu. Maka yang merusak pahala puasanya. Yang begitu, itu yang dimaksud dalam sebuah hadis yang sering dibahas di awal Ramadan. Malam yada lazur
wal amal bihi falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kalau orang-orang yang puasa itu kemudian tidak meninggalkan qaul az-zur, perkataan yang sia-sia, atau amal bihi atau perbuatan yang sia-sia, falaisa lillahi hajatun. Maka Allah enggak butuh. Apa yang Allah enggak butuh? Allah enggak butuh baginya ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dia meninggalkan makan ataupun minum. Boleh jadi dia puasa, tapi Allah nggak butuh pada puasanya. Boleh jadi fisiknya puasa, tapi Allah nggak butuh pada puasanya. Sementara puasa kita adalah puasa untuk siapa? Allah. Karena kullu amal ibn Adam lahu illa siyam. Seluruh amal anak cucu Nabi Adam itu adalah untuk dirinya, kecuali illa siyam, kecuali puasa. Kata Allah, asyamu li. Puasa itu untukku. Wa ana ajazibi. Dan aku yang akan membalasnya langsung. Tapi kalau nggak butuh, maka jadilah puasanya sekedar puasa makan dan minum. Nah, Allah nggak butuh itu. Nah, mengapa demikian? Karena kehilangan substansi dari sholat qaf ini. Artinya tidak ngikut, nggak ikut puasa, ya, tidak fokus, ya, al-qasam'a, dan juga fisiknya juga tidak hadir. Begitupun amal-amal yang lainnya, ketika kita tilawah, ya, tadarus, ya, membaca Al-Quran, sama. Mungkin kita sudah bisa banyak membaca, ya, sehari sekian juz, ya, bahkan melebihi target misalnya. Tapi kalau tidak ada tadarus sama sekali, apa yang terjadi? Alhamdulillah, pahalanya banyak, tapi kita kehilangan makna dari tadabbur itu sendiri. Sehingga membaca sering, tapi pemahaman kita tentang Al-Quran tidak bertambah. Pemahaman kita tentang agama kita tidak bertambah. Gitu. Ya. Ini akan mencederai dari puasa kita. Hadirin rahimakumullah. Ini yang pertama. Jadi karena itulah Imam Ibnu Qayyim menjadikan ayat ini sebagai pembuka dari bukunya Al-Fawaid. Sebelum dia membahas berbagai fawaid itu berbagai aktivitas amal, ibadah dan sebagainya, ya, semua bermula dari ayat ini. Nah, ini ada pada surat Qaf, ya. Sehingga surat ayat ini adalah merupakan satu di antara substansi atau makosid dari surat Qaf. Ayat ini merupakan satu di antara hal terpenting yang menjadi fokus pembahasan dari surat Qaf. Jadi kalau kita baca surat Qaf, ya, di 45 ayat ini, maka ayat 37 ini merupakan ayat yang termasuk jadi fokus dari surat Qaf tersebut. Ini yang pertama. Nah, kemudian dalam surat Qaf juga kita temukan luar biasa nih. Apa poin-poin penting yang lain yang ada di surat Qaf yang menjadi bagian dari tadabbur Ibnu Jauzi dalam Wada' Ramadannya. Mari kita lihat surat Qaf, tadi sudah kita mulai dari ayat 37, kita mulai ke depan. Depan itu apa yang dicantumkan? Qaf wal Qur'anil Majid. Substansi utamanya yang kedua adalah yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an pula yang disebut sebagai nama dari ayat yang 37, la zikro. Zikro merupakan namanya dari Al-Qur'an. Zikro secara umum peringatan. Tapi juga zikro secara khusus adalah nama lain dari Al-Quran. Karena itu sama halnya dengan berbagai ibadah yang lainnya, termasuk Al-Quran yang agung ini, wal Qur'anil Majid, ya, itu juga bergantung pada cara kita mentadaburinya dengan memahami ayat 37 surat Qaf tadi. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun al-qasam'a wa huwa syahid. Untuk bisa merasakan keagungannya itu enggak mudah. Sebetulnya Al-Qur'an ini kan sangat menakjubkan. Maka di ayat berikutnya bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum. Sangat menakjubkan. Tapi orang yang tidak mentadaburinya mungkin enggak merasa takjub. Orang yang tidak memahami isinya mungkin nggak takjub.
seakan-akan seperti bacaan biasa. Yang begitu, maka dia akan kehilangan kesempatan mendapatkan fawaidnya. Dia akan kehilangan kesempatan mendapatkan hikmah pelajaran tafakur dari ayat-ayat yang dibacanya. Nah, bagaimana agar dia menjadi hal yang bisa membawa manfaat pada kita? Bal ajibu anja'ahum munzirun minhum. Orang-orang yang takjub dengan keajaiban Al-Quran, mukjizatnya, ya, keluar biasaannya, keagungannya itu, menempatkan Al-Quran itu sebagai mundir. Isinya banyak peringatan. Ada beberapa perilaku para salafus saleh kita, ya, dalam merespon tentang bagaimana Al-Quran ini. Misalnya sahabat Ikrimah bin Abu Jahal, ya, radhiyallahu anhu, sahabat Ikrimah ini masuk Islam agak belakangan. Ya. Orang tuanya benci banget sama Nabi kita, ya. Benci sama Islam. Tapi anaknya alhamdulillah, Allah berikan hidayah. Sahabat Ikrimah juga termasuk sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis dan mendapat tempat yang baik juga di sisi Nabi kita, ya. Sehingga beliau banyak mendapatkan dan meriwayatkan berbagai hadis. Salah satu perilakunya yang dipuji oleh para ulama salafus saleh kita, ya, disebutkan bahwasanya beliau punya kebiasaan memandang Al-Quran itu sebagai sesuatu yang agung, menakjubkan. Gimana bentuknya? Kalau mau baca Al-Quran itu dibawa ke dadanya. Ditaruh ke dadanya dan dia sampaikan. Kitabu Rabbi, Kitabu Rabbi. Ini kitab dari Tuhanku. Ini kitab dari Tuhanku. Apa yang bisa kita tangkap dari kalimat tersebut? Ketika beliau mengatakan kitab, buku, putusan, wahyu dari Tuhan kita, apa yang terjadi? Berarti dia bukan sumber dari makhluk biasa. Bukan tulisan manusia. Bukan yang setara dengan kita. Tapi yang maha agung. Berarti ini sesuatu yang menakjubkan. Mengandung berbagai mukjizat. Sehingga diperlakukan secara spesial. Dibacanya khusus. Pakai ta'awuz, pakai wudhu dan seterusnya. Diperlakukan dengan baik. Dan seterusnya. Maka dari situ, itulah kemudian menimbulkan muayasah, ya, interaksi yang kuat dengan Al-Quran. Ini perilaku dari sahabat Ikrimah bin Abu Jahal. Sehingga ini pula yang kemudian menjadi sebetulnya perilaku para sahabat yang lain. Cuma kenapa disebutkan Ikrimah? Kan ada keunikannya. Keunikannya di antara kalimat yang lo ucapkan tadi itu. Saja kita berobbi. Ini adalah kitab dari Tuhanku. Nah, hadirin Allah, maka memandang Al-Quran sebagai sesuatu yang agung, yang mukjizat, jika kita membacanya kita betul-betul ingin tahu apa isinya. Ini kira-kira kalau kita baca si bahasa Arab nih, pengen tahu nggak kita sama isinya? Atau cuma dibaca saja? Termotivasi nggak apa maknanya, apa kandungannya, bagaimana memahaminya? Tentu kalau kita memandang ini adalah kitab dari Tuhan kita pengen tahu lebih baik. Berusaha memahami isinya, berusaha menghafalnya, berusaha mengamalkannya. Kenapa? Kitab dari Tuhan kita. Dia bukan kita sembarangan. Nggak sama dengan buku yang kita baca yang lain. Yang lain barangkali bisa sekedarnya saja kita lihat. Bisa sekedarnya saja kita pahami. Tapi karena kitab Tuhan kita, maka kita punya motivasi, semangat yang lebih. Untuk membaca, untuk memahami, untuk mentadaburi dan juga mengamalkan. Itu yang mendorong kita. Nah, karena itulah, maka surah Kahf ini diawali dengan itu. Bal ajibu anja'ahum munzirun minhum. Sementara orang-orang yang kafir berbeda sikapnya. Faqal kafiruna hadza syai'un ajib.
Orang kafir saja sebetulnya juga kalau mereka mau jujur juga takjub juga sama Al-Quran. Ya. Abu Lahab, Abu Jahal juga kadang suka nguping. Ya. Termasuk juga Umar bin Khattab sebelum masuk Islam juga suka nguping bacaan-bacaan Al-Quran. Gitu. Walaupun nanti kalau ketahuan pura-pura nggak senang. Gitu. Misalnya kalau kita kita simak misalnya ya eh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah kedapatan menyimak beberapa bacaan Nabi. Ya. Misalnya ketika menyimak surat Al-Qalam nih. Ya. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Ya. Setelah panjang surat Al-Qalam itu, nah di menjelang ujungnya bagian-bagian akhir fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Ya. Dan apa? Ya. Bima tubsirun wa ma la tubsirun. Dengan apa-apa yang bisa terlihat dan apa yang bisa terlihat. Ya. Yang nyata maupun yang gaib. Innahu laqaulu rasulun karim. Ya. Sahabat ini waktu itu sebelum masuk Islam dia ngikuti rangkai soal Al-Qalam itu, ini cerita apa sih, siapa yang nulis ini, sesuatu yang menakjubkan, nggak pernah didengar sebelumnya. Ya. Dibilang, tapi kok nggak pernah didengar oleh sastrawan yang lain. Dibilang kalimat-kalimat yang aneh, kok dukun-dukun juga nggak pernah melantunkan. Ya. Tapi dia menduganya, oh kalau gitu mungkin karena sangat bagus bahasanya, mungkin adalah ciptaan para penyair. Cuma dia belum kenal, ini penyair mana yang membuat seperti ini. Ya. Maka ketika tiba ayat, innahu laqaulu rasul karim, dalam hati itu muncul klaim seperti itu, kan seperti itu. Ini pasti di buatan penyair yang hebat, cuma nggak tahu siapa. Gitu. Maka Al-Quran ayat berikutnya berbunyi, innahu laqaulu rasulin karim, wa ma huwa biqauli syair. Tertegun Umar. Wah, ternyata bukan bukan ciptaan dari penyair. Wa ma huwa biqauli syair, qalam matuk binun. Cukup sedikit orang yang kemudian meyakininya. Tertegun Umar. Seperti menghentak oleh ayat tersebut. Ya. Terperangah oleh ayat tersebut. Kalau bukan syairnya para penyair, nah jangan nih kalau gitu mantra dukun nih. Ya. Kayak mantra gitu kan. Tapi ayatnya bersambung lagi. Wala bikauli kahin. Juga bukan perkataan dari dukun-dukun. Qalilam ma tadzakkarun. Sedikit sekali yang mau mendapatkan peringatan. Loh kalau gitu siapa? Kalau bukan penyair, juga bukan dukun, ini buatan siapa kalau gitu? Dari mana Muhammad dapat ini? Ayat berikutnya berlanjut. Tanzilum min rabbil alamin. Dari Allah yang maha agung, ya, Rabbnya salam. Terus berikutnya, bahkan keraguannya diancam di ayat berikutnya itu. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, seterusnya. Itu ancaman buat Umar juga. Merasa diancam. Gitu. Sehingga dia sudah punya interaksi dengan ayat-ayat ini. Itu sebabnya ketika kemudian beliau bertemu lagi dengan Al-Quran ketika mendatangi anak adiknya Fatimah binti Khattab dan mendengar surat Toha, maka mudah tergugah kembali dan membawanya masuk Islam. Kenapa? Takjub dengan Al-Quran. Coba awalnya takjubnya begitu. Nah pertanyaannya, kalau seorang muslim, kita seorang mukmin yang sudah menerima Al-Quran, seberapa takjubnya? Adakah keinginan untuk memahaminya lebih jauh, ya, mentadaburinya lebih jauh, menghafalnya dan seterusnya, mengamalkannya. Nah ini yang menjadi tafakur yang kedua. Hadirin rahimakumullah. Kemudian tafakur berikutnya yang juga menjadi catatan penting dari surah Kahf ini adalah yaitu berkaitan dengan yaumul akhir. Yaumul akhir, hari kiamat. Panjang itu ya. Ya. Setelah kisah tentang umat terdahulu di beberapa ayat ya. Kemudian disambung dengan diingatkan tentang penciptaan dan kemudian setelah itu panjang bicara tentang yaumul akhir ya. Idzal talaqal mutalaqiyan al yamini wa shimalil qa'id.
Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Wa ja'at saqatul maut bil haq. Baik tentang hari akhir yang dekat, ya, hari kiamat yang kecil, sugro, maupun hari kiamat yang kubro. Hari kiamat yang sugro di situ wajah saqatul maut bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Ya. Diajak tafakur tentang hari kiamat yang dekat, yang sugro, yaitu kematian. Yang setiap mukmin pasti akan mengalaminya. Baru kemudian setelah itu dengan apa? Tafakur tentang hari kiamat yang kubro, kiamat yang agak jauh, ya. Di ayat-ayat berikutnya. Nah, hadirin rahimakumullah, maka wada Ramadan kita juga penting tafakur itu. Ya. Setelah kita mentafakuri Al-Quran, mentadaburinya, gitu ya, juga sama. Ada jeda-jeda waktu tafakuri ini kira-kira kalau kita dihadapkan dengan kiamat sugro maupun kubro, bagaimana kesiapan kita? Apatah lagi yang usianya sudah 40 ke atas, ya, yang sudah melewati masa-masa dewasa, sudah harus lebih bijaksana. Ini kira-kira persiapan sugro kubronya sampai di mana? Tentu kita di situ perlu perenungan. Ya. Bekalannya sudah seberapa banyak? Pasca Ramadan akan berbekal seperti apa lagi berikutnya? Apa rencana bekalan yang mau kita siapkan pasca Ramadan agar lebih siap menghadapi baik kiamat sugro maupun kiamat kubro? Kiamat kubro tahu waktunya, begitu pun yang sugro. Tapi yang sugro pasti lebih dekat. Nah, ini 3 hal yang kemudian menjadi bagian dari tafakur Ibnu Jauzi, ya, dalam Wada Ramadan. Nah, karena itulah 3 hal ini merupakan sebetulnya intisari dari etika. Karena itu jangan lupakan, ya, ada jeda-jeda waktu yang kita luangkan, ya, dalam etika kita untuk mentafakuri 3 hal tadi itu. Kalau malam ini, malam besok masih ada waktu, gitu kan, ya, maka luangkan waktu beberapa menit, ya, beberapa waktu untuk masing-masing atau bersama-sama untuk bisa mentafakuri. Di beberapa tempat itikafnya ada muhasabah misalnya. Kalaupun nggak bersama-sama, maka kita sendiri yang harus muhasabah diri kita, ya, untuk mentafakuri 3 hal tadi itu. Nah, ini yang ketiga. Nah, hadirin rahimakumullah, ya. Kemudian bagian berikutnya adalah kemudian tafakur kita adalah berkaitan dengan substansi dari Ramadan yang tadi sudah dibahas di awal, yaitu kira-kira siam sama qiyam kita itu akankah mendatangkan al-ghufran dan maghfirah, ya. Seberapa besar ampunan Allah berikan pada kita. Karena itu Imam Ibnu Rajab kemudian mengingatkan sudah saatnya menjelang akhir Ramadan ini kita kemudian menghitung, melakukan kontemplasi. Kira-kira ada berapa banyak asbab ampunan yang Allah akan berikan ke kita. Apa yang sudah kita miliki asbabnya itu sarana untuk mendapatkan ampunan. Beliau mengingatkan bahwasanya di waktu yang tersisa ini sebetulnya kita hendaknya memperbanyak sebab-sebab datangnya pengampunan. Hendaknya kita memperbanyak berbagai sebab-sebab yang bisa mengundang datangnya maghfirah dan ghufran itu sendiri. Baik dari siam kita maupun qiyam kita. Nah, tentu ada banyak sebab yang bisa kita undang sebagai asbab yang mengundang datangnya maghfirah dan ghufran tersebut. Tentu yang utama adalah seperti hadis tadi yang kita bahas di awal, siam dan qiyamnya. Siamnya kita sempurnakan, ya. Man shoma ramadhana imanan ihtisaban, dan qiyamnya juga kita sempurnakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Kalau itu kita sempurnakan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tapi tidak hanya itu, ya. Ada beberapa asbab yang lain yang beliau tambahkan untuk mengundang datangnya maghfirah.
Di samping siam dan qiyam tadi. Apa diantaranya? Berikutnya adalah yaitu az-zikr. Asbab yang bisa mengundang al-maghfirah dan ghufran adalah az-zikr. Memperbanyak zikir. Karena itulah meskipun itikaf berdiam diri sudah juga termasuk itikaf, kita memperbanyak juga zikir. Dalam sebuah hadis diungkapkan bahwasanya zakirillah fi Ramadan ya, maghfurun lahu. Orang-orang yang memperbanyak zikir pada Allah dalam Ramadan, maka dia akan mendapatkan pengampunan. Maka baginya ada pengampunan. Karena itu waktu yang tersisa mari kita manfaatkan untuk memperbanyak juga zikir ya. Wirid kita. 4 zikir terbaik ya. Apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Itulah 4 zikir terbaik yang paling berat timbangannya ya. Kemudian asbab berikutnya dari asbab yang bisa mengundang maghfirah Allah adalah yaitu al-istighfar itu sendiri. Al-istighfar. Al-istighfar talabul maghfirah. Apatah lagi doa orang yang shaim itu mustajab. Jadi mumpung masih saum, kalau siang hari sebelum buka itu ya, baik sorenya, siangnya ketika masih puasa, jelang berbuka, maka sempatkan ada waktu-waktu kita istighfar, minta ampun. Jadi doa Allahumma innaka afuwun tidak hanya dibaca ketika itikaf, tapi juga ketika masih saum. Karena ketika kita saum ini juga menjadi semakin mustajab apa yang kita mintakan. Kemudian misalnya digambarkan oleh Imam Ibnu Rajab ada doa yang dicontohkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Sahabat Abdullah bin Umar ini kalau berbuka beliau baca doa seperti ini. Ya. Allahumma ya wasi'al maghfirah ighfirli. Ya. Allahumma ya wasi'al maghfirah ighfirli. Ketika buka dia baca doa ini. Allahumma ya wasi'al maghfirah ighfirli. Ya wahai Allah yang maha luas ampunannya, maka ampunilah aku. Ya. Allahumma ya wasi'al maghfirah ighfirli. Ini doa yang suka dibaca oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian tentu ada banyak doa lain istighfar juga bisa kita baca ya. Termasuk yang biasa kita baca ya astagfirullahalazim, ya Allah menekan dan sebagainya. Silahkan ya. Tentu di bagian dari tradisi yang bisa kita perbanyak ya. Kemudian ada sebab lain yang juga penting untuk kita garis bawahi adalah yaitu istighfarul malaikah di shaimin. Mengundang permintaan ampun malaikat bagi orang yang saum. Bagaimana mengundang permohonan ampun dari para malaikat bagi orang yang saum? Ya, kata Imam Rajab, ketika seseorang itu memperbanyak istighfar, ya, yang menjadi asbab maghfirah tadi, maka itu akan mengundang juga istighfarnya malaikat bagi orang yang saum. Ketika itu perbanyak, maka malaikat juga akan mendoakan, memang aminkan apa yang kita doakan. Hadirin rahimakumullah, ini beberapa asbab yang kemudian menjadi hal-hal yang bisa mengundang datangnya maghfirah Allah SWT di akhir-akhir Ramadan. Kemudian bagian berikutnya dari wada Ramadan adalah berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi
detik-detik terakhir Ramadan. Dalam beberapa ungkapan kita akan temukan misalnya sebagaimana seorang hamba itu bergembira menyebut Ramadan, ya, maka sebagai wujud kegembiraannya ketika menyebut Ramadan, maka sudah selayaknya ketika Ramadan berakhir dia akan bersedih. Jadi kebalikannya ya. Jadi kebalikannya. Bersedih dengan berakhirnya Ramadan. Kenapa kita bersedih dengan berakhirnya Ramadan? Ya, ini kan agak sedikit kontradiksi ya. Ramadan itu berakhir mau Lebaran. Harusnya senang apa sedih? Ya. Ya. Ini dua nih sebetulnya. Kita bergembira, bahagia. Kenapa? Bahagia gembira bukan karena Ramadan berakhir, bukan. Bahagia karena kita diberi kesempatan sudah beribadah selama Ramadan. Senangnya kenapa? Karena telah diberikan nikmat kesempatan ibadah selama Ramadan. Itulah alasan kita senang dan gembira, bahagianya. Tapi bersedih karena Ramadan akan berakhir. Kenapa sedih? Karena nggak ada lagi kesempatan ibadah yang balasannya berlipat-lipat. Ya. Nanti kembali ke setelan pabrik, kepalanya biasa lagi. Gitu. Susah payah lagi kita. Ya. Di Ramadan, kalau Lailatul Qadar 1000 bulan pahalanya. Dan itu berakhir. Kesempatan untuk begitu belum tentu kita peroleh di tahun berikutnya. Ini yang membuatnya menjadi bersedih. Karena itu menyikapi akhir Ramadan sama seperti halnya ibadah yang lain juga adalah kita mengakhiri Ramadan dengan yang disebut dengan raghaban warohaban atau roja dan khauf. Para ulama salafus saleh itu mengambil pelajaran dari surat Al-Anbiya ayat 90. Dalam surat Al-Anbiya ayat 90 digambarkan di situ alladzina yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Yaitu orang-orang yang mereka itu yusari'una fil khairat, yang bersegera dalam berbuat kebaikan, senantiasa berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Yang kedua, wa yad'unana raghaban wa rahaba, berdoa kepada kami dengan penuh raghaban wa rahaban, harap dan takut, penuh harap dan kecemasan, harap cemas, ya, harap cemas, ya. Atau bahasa Imam Al-Ghazali, khauf dan roja. Ya. Sebetulnya ini berlaku untuk semua amal ibadah kita, ya. Semua ibadah kita itu sepantasnya diliputi oleh keseimbangan antara khauf dan roja. Kenapa kita perlu sikap khauf? Ya. Takut, khawatir. Ya. Kita takut, khawatir, jangan-jangan amal kita nggak diterima. Kira-kira kita yakin nggak amal kita diterima? Nah ini mesti imbang nih. Yakinnya itu adalah bentuk dari rojak kita. Kita berharap betul, ya. Kita yakin Allah akan menerima amal kita. Tapi di sisi lain kita juga ada khaufnya juga. Raghaban wa rahaba. Raghabannya ya optimis Allah terima. Tapi di sisi lain juga punya kekhawatiran. Jangan-jangan ada yang mencederai sehingga nggak terima. Ada yang mengotori sehingga nggak diterima. Ada penyakitnya sehingga nggak diterima. Ini imbang. Kalau salah satunya tidak imbang, terlalu dominan, misalnya terlalu pede, nggak punya khauf sama sekali, apa yang terjadi? Kita bisa gurur, merasa sudah banyak amal. Udahlah, udah kemarin semalam malam 27 sudah full. Insya Allah
Lailatul Qadar lah. Berarti udah ibadah 1000 bulan. Berarti kan sudah banyak tuh timbangannya. Cukup lah gitu. Nah, ya. Itu berarti gurur, tertipu. Ya. Kenapa? Karena rojaknya ketinggian, nggak punya khauf. Gitu. Kata Imam Ghazali, roja sama khauf itu ibarat dua sayap pada burung. Burung bisa terbang kalau dua sayapnya berfungsi. Ada nggak burungnya punya satu sayap? Nggak ada ya. Ya. Pasti berpasang-pasangan sayapnya itu. Itu pasangan khauf dan roja. Amal kita akan terbang ke hadirat Allah SWT dengan dua sayap itu. Imbang dia. Itu ungkapan Imam Al-Ghazali. Jadi kalau hanya rojak saja, nggak ada khaufnya, kita akan guru tertipu. Merasa amalnya sudah banyak. Padahal kadang-kadang ada penyakitnya. Ada yang mengotori, ada yang merusaknya. Tapi kalau khauf saja nggak ada rojaknya, gimana? Putus asa nanti. Aduh, percuma lah ibadah. Ya, putus asa. Akhirnya malah nggak ibadah juga. Kenapa? Nanti ada riaknya, ada ini itunya aja nggak ibadah. Jadi akhirnya putus asa dengan rahmat Allah SWT. Nah, hadirin rahimakumullah, karena itulah ini kita imbangkan. Ya. Maka semua ibadah kita ditafakurinya itu dengan melihat sejauh mana kita memiliki sikap rokoban warohaban, khaufan dan rojaan. Karena itu penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan keduanya ini, khauf dengan roja ini. Sama-sama berharap dan sama-sama juga kita khawatir, ya, khauf dengan apa yang telah kita lakukan. Kemudian terakhir, ya, jam berapa sekarang? Masih ada waktu? Dengan demikian, maka kita perlu memuasabah ini kira-kira natijahnya, samarohnya, buahnya, hasil akhir dari obat ini kira-kira akan seperti apa. Kalau kita sering mengembalikan pada ayat puasa, apa ujung dari puasa kita? Lalakum tatakun. Lalakum tatakun. Nah, pertanyaannya, tujuan utama puasa yang tatakun itu akan seperti apa perolehannya? Ibarat piala itu sudah, apakah bisa mutlak kita peroleh apa tidak? Kalau piala juga piala yang bagaimana? Yang dari emas apa yang dari perunggu? Jual satu apa juara harapan gitu? Atau enggak juara sama sekali? Ini kan hasil yang harus kita perhitungkan. Muhasabahnya sampai ke situ. Nah, lantas gimana ngukurnya? Bagaimana mengetahui, menyadari ini kira-kira puasanya nyampe gak takunnya? Toh di masyarakat kita juga temukan yang kemudian banyak maksiat ternyata dulu pernah puasa juga. Yang ketangkap korupsi dulu juga puasa. Yang ternyata berbuat maksiat ini itu macam-macam ternyata juga orang yang dulu pernah puasa juga. Di mana masalahnya? Jangan-jangan takunnya tidak tercapai secara utuh. Nah, hadirin rahimakumullah, maka ekspresi takwa ini tentu harus menjadi bahan renungan kita bersama. Tentu ada banyak sekali para ulama kita membahas tentang makna dari takwa itu sendiri sebagai bahan refleksi kita. Misalnya, kalau betul kita bertakwa pasca Ramadan, ya, kira-kira profilnya seperti apa? Sosok kita seperti apa? Maka itu bisa kita temukan dari berbagai pandangan, ya,
dari para ulama salafus saleh kita tentang apa hakikat dari takwa. Apa gimana sosoknya yang bertakwa itu? Misalnya kalau mengutip kisah Umar bin Khattab bersama dengan sahabat siapa? Astagfirullahaladzim, ya. Seorang sahabat bertanya kepada Umar, ini seperti apa takwa itu? Ya. Ketika itu digambarkan apa yang kau lakukan kalau seandainya engkau berada di jalan yang banyak duri. Sahabat Umar kemudian menjawab dengan ungkapan tentu saya akan berhati-hati, saya akan waspada. Ya. Samir tu wastahid tu, saya akan berhati-hati dan saya akan bersungguh-sungguh. Gitu. Maka kemudian digambarkan begitu sesungguhnya takwa dalam kehidupan. Engkau berhati-hati dan bersungguh-sungguh. Melihat mana yang ada durinya, ya, tidak sembarangan gitu kan. Tidak main terabas, ya. Enggak main nabrak setiap ada aturan gitu. Ya, berhati-hati dan bersungguh-sungguh di situ. Maka orang yang bertakwa nanti sebetulnya dia telah dilatih selama Ramadan kan, berhati-hati. Kita puasa ini hati-hati nggak? Hati-hati kan? Yang bukan cuma yang wajib, bukan cuma yang membatalkan yang kita waspadai, tapi juga yang merusak. Yang bisa merusak pahala puasa. Gitu. Bukan cuma makan minum yang kita waspadai, tapi juga berkata-kata, ya, bersikap yang sia-sia dan sebagainya. Itu juga yang kita waspadai juga. Maka bayangkan sebulan penuh kita berlatih begitu. Ngomong diukur, dikontrol, dikendalikan. Perbuatan juga dikendalikan, kontrol, hati-hati banget. Gitu. Jangan sampai sia-sia. Gitu. Maka sebulan penuh dilatih begitu, kira-kira pasca Ramadan ada bekasnya enggak? Tentu orang yang betul-betul terlatih dididik sama Ramadan dia akan ada bekasnya. Maka hidupnya setelah itu dia akan hati-hati. Ini lihat dulu, ini haram apa halal. Ini salah apa benar. Subhat atau halal. Gitu. Yang subhat saja diwaspadai, apalagi yang haram. Gitu. Hati-hati betul. Gitu. Dan bukan cuma hati-hati, tapi juga astahid. Bersungguh-sungguh. Ya. Ini menghindari susah. Susah tapi harus dijalani. Ini hati-hatinya membutuhkan energi. Ya. Kadang-kadang perlu kesungguhan. Ya memang harus dilakukan. Karena menghindari yang salah juga harus dengan kesungguhan. Ya. Kadang-kadang menghindari yang haram juga perlu kesungguhan. Ya. Menolak suap, korupsi juga perlu kesungguhan. Ya. Karena itulah kemudian ini menjadi perilaku orang yang bertakwa dengan baik. Atau kita juga bisa mengukur dari ungkapan hakikat takwa dari ungkapan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, takwa itu ada 4 dimensi. Yang pertama adalah khauful jalil. Khauful jalil artinya punya rasa takut pada yang maha agung. Rasa takutnya mengalahkan rasa takut kalau ada atasan mengawasi ketika kita kerja. Kalau tukang ada mandornya. Kalau pegawai ada atasannya. Kalau guru ada kepala sekolahnya. Kalau kita warga masyarakat ada aparat hukumnya. Ada pemerintahannya. Tapi ketakutan pada Allah jauh lebih agung daripada itu semua. Kalau orang takut sama Allah, itu ibarat kita puasa deh. Di bulan puasa kita sudah dididik, ya. Kan sebetulnya kalau mau batal, mau buka gampang. Masuk kamar, tutup pintu, tutup jendela, bisa batal. Tapi kenapa tidak dilakukan? Karena takut pada Allah. Ingat Allah Maha melihat. Nah kalau yang begini, di bawah pasca Ramadan, kira-kira bakal maksiat nggak orang tersebut? Kalau ada perasaan Allah melihat, takut pada Allah,
bakal maksiat nggak kira-kira? Ya. Nggak akan mungkin. Ya. Selama ada keimanan di situ, takut pada Allah muncul, maka nggak akan mungkin orang itu berzina, nggak mungkin orang mencuri, nggak mungkin orang korupsi. Kalau kenyataannya masih ada yang berbuat maksiat, artinya dia lagi nggak takut sama Allah, lagi hilang rasa takut kepada Allah. Masalahnya dari sekian banyak waktu hidup kita ini, lebih banyak takutnya atau lebih banyak lupanya. Ketika lupa itulah maka kemudian kejahatan terjadi, maksiat berlangsung. Kalau dominan rasa takut khoful jalilnya, maka kejahatan akan nggak jadi berlangsung. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wal amal bima fit tanzil. Senantiasa beramal berdasarkan Al-Quran, berdasarkan wahyu. Banyak beramal, banyak berbuat kebaikan. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Ridha terhadap yang sedikit. Orang yang takwa sama yang sedikit saja dia ridho, apalagi sama yang banyak. Dikasih rezeki pas-pasan dia ridho, apalagi kalau kemudian berlebih. Ridho itu lebih tinggi dari bersyukur. Karena dia pasti akan juga mensyukuri yang sedikit itu. Yang sedikit saja dia mampu itu bisa dia syukuri, apalagi yang banyak. Dalam kehidupan sehari-hari yang begini nggak mudah, ya kan? Kadang-kadang sudah banyak pun nggak ridho, nggak puas, masih ingin lebih lagi. Ya ini yang kemudian seringkali merusak kehidupan kita, ya. Karena tidak mampu bahkan ridho pada yang banyak, apalagi sedikit. Yang sedikit nanti malah kemudian yang muncul apa? Umpatan, tidak puas, kecewa dan sebagainya. Itulah yang akan muncul dari pribadi yang tidak bertakwa. Bayangkan sikap ridho ini ya membuat kita punya sikap qanaah. Apa yang kita peroleh ya itu yang kita terima, kita syukuri ya, apapun yang datang dari Allah SWT sebagai sebuah kenikmatan. Sikap itu sebetulnya sudah sering kita ucapkan sebetulnya kalau kita lagi zikir. Kalau kita zikir misalnya ucapannya apa? Alhamdulillah. Ujung-ujungnya apa? Alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin. Kalau kita renungkan ungkapan misalnya ketika kita mengakhiri hamid kita, alhamdulillah kulli hal wa fi kulli hal nikmah. Ini luar biasa tuh. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur, bertahmid ala kulli hal. Dan kemudian kita pertegas lagi, wa fi kulli hal nikmah. Sebuah keadaan itu nikmat aja semuanya. Lisan kita mengucapkan itu. Jadi senang susah pun juga nikmat. Dapat rezeki sedikit mau banyak, semua diakui sebagai nikmat. Bahkan sedikitnya pun nikmat. Sebetulnya lisan kita sudah melafalkan itu. Tapi kadang-kadang mungkin tafakurnya yang kurang. Sehingga kurang ridho pada sedikit, apalagi yang banyak. Terakhir, wal istidad liyaumir rahil. Senantiasa berbekal untuk hari kemudian. Jadi apa yang telah kita lakukan, amal-amal yang kita sejak lama, sejak dulu, hari ini, itu rasanya kira-kira optimis nggak sudah cukup. Tentu sebagai muslim, Allah yang Rabbani, kita akan merasa akan terus berbekal dengan sebaik-baiknya. Nggak pernah merasa puas dengan apa yang telah kita lakukan, ya tentu kita akan terus beramal. Maka istidat yang berwahli ini adalah karena kita beranggapan hari akhir itu luar biasa beratnya. Butuh amal yang semakin banyak, semakin baik, semakin berkualitas. Maka kita nggak pernah puas. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Jangan merasa diri kita sudah suci, sudah cukup. Tapi teruslah kita beramal, memperbanyak bekal-bekal kita, siapapun kita. Mungkin
Orang memandang kita orang baik, ya, tapi itu belum cukup. Ya. Karena sesungguhnya bekal kita tidak diukur dari pandangan orang lain. Ya. Kitalah yang harus mempersiapkan bekalan kita sesuai dengan kebutuhan makom kita yang kita inginkan. Kira-kira untuk mendapatkan surga terbaik butuh amal yang bagaimana? Kalau kita ingin surga yang biasa saja, mungkin amal biasa juga cukup. Tapi apakah kita hanya ingin surga yang di emperan, di pinggiran, atau ingin surga terbaik? Tentu kita ingin yang terbaik. Emperan juga surga ya. Alhamdulillah gitu. Tapi kalau niatnya dapat emperan, meleset-meleset keluar ntar. Mending targetnya yang terbaik. Kalau meleset, alhamdulillah masih dapat emperan gitu. Ini yang repot targetnya cuma emperan. Meleset, ya. Emperan cukuplah amalnya 10 gitu kan. Ternyata 9 dicoret, 5 dicoret, nggak jadi emperan, geser keluar. Mampir dulu ke tempat lain. Ya. Maka kita targetnya yang terbaik. Jika engkau Fida rodal jannah, ya, Mas al firdaus. Jika engkau pengen surga, maka minta surga firdaus. Surga firdaus nggak sembarangan. Ya, itulah surga makamnya para nabi, siddiqin dan solihin. Ya. Tapi kita minta saja, ya. Karena Allah tidak membatasi, ya. Bahkan generasi akhir juga dimungkinkan, meskipun mungkin sedikit ya, tapi kita minta kepada Allah SWT, ya, agar bisa mendapatkan surga yang terbaik. Ya. Bahkan ada salah satu kiat terbaik yang digambarkan man arada babul jannah fayuzim al jamaah. Ternyata salah satu kiat untuk mendapatkan surga terbaik itu apa? Fayuzim al jamaah. Senantiasa bersama dengan jamaah. Bersama-sama dengan jamaah. Jangan sendirian. Kalau sendirian susah. Nanti kemakan sama serigala. Setan suka dengan yang sendirian. Maka terbiasalah berjamaah. Karena sebuah hadis menyebutkan man arada bahbuhatal jannah falyulzim al jamaah. Bahwa siapa yang ingin surga yang terbaik, jantungnya surga, maka komitlah dengan berjamaah. Sholat berjamaah, hidup berjamaah. Gitu. Itu mungkin yang bisa sampaikan sebagai refleksi kita pada malam hari ini terhadap bagaimana kita menyikapi wada Ramadan dalam pandangan para ulama salafus saleh kita. Semoga Allah Taala berikan kita hidayah kita pada kita bersama untuk mengambil manfaat dan pelajaran dari apa yang kita bahas pada malam hari ini. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, secukupnya aja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
itu untuk membaca Al-Quran saja. Sedangkan media yang membaca Al-Quran harus juga untuk membaca yang tidak bisa dilakukan. Baca tersebut harus tetap dilakukan. Al-Quran saja atau juga disertakan dengan arti yang dibaca. Dan kalau membaca dengan artinya juga tetap harus kita mengajarkan orang ini berkata kita kecil. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tadabbur itu tidak harus mengurangi target bacaan. Dua-duanya tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Kita tidak tentangan ya, tapi kita pertemukan. Tinggal ditambah sekarang. Ya. Tadabbur itu nggak harus lama-lama. Dari sekian banyak ayat yang dibaca, 1-2 ayat kita coba pahami. Bahkan bila perlu, kalau kita mungkin menangkap beberapa kalimat atau ayat yang menarik, berhenti sebentar. Jadi kalau baca nih, kayaknya menarik nih. Mungkin dari apanya gitu kan, entah mungkin dari ayatnya, kalimatnya kita kenal atau apanya gitu kan, atau mungkin dari iramanya kayak menarik. Gitu. Berhenti sebentar, lihat ya artinya sebentar. Ya. Jeda sebentar. Atau kalau enggak di akhir. Ya. Setelah sekian banyak ayat kita baca, mungkin beberapa kita tadaburi. Gitu. Itu paling tidak demikian. Tentu lebih baik lagi kalau bisa yang kita baca semua kita tadaburi secara umum ya. Tapi nanti melihat mana yang lebih spesifik bisa ditadaburi secara lebih luas lagi. Ya. Jadi jangan kehilangan kesempatan untuk tadabur. Ya. Karena tadabur itulah yang menjadi kunci dari interaksi kita dengan Al-Quran. Ya. Kalau sekedar jadi tadi kalau kita contohkan ungkapan dari siapa tadi sahabat Ikrimah yang Abu Jahal ya, ungkapan tadi itu jadi motivasi kita tuh. Ya. Ini kitab Tuhanku. Kita borobbi. Ya. Kalau kitab Tuhanku, perlu nggak kita tahu isinya? Perlu. Ya. Memang baca saja sudah ibadah, banyak pahalanya. Pahalanya besar sekali. Satu huruf dari 10 kebaikan. Ya. Tapi karena dia kitab Tuhanku, Tuhan kita, maka sudah seharusnya kita tahu isinya apa. Ini Allah menyampaikan apa kepada kita? Ibarat kita terima surat, ya, ada surat nih dari orang tua, dipahami nggak isinya? Harus dipahami. Ini orang tua kita nyuruh apa nih? Meminta apa kepada kita? Gitu. Nah Tuhan kita nih ngasih ayat-ayat pada kita. Nah harus kita pahami. Supaya dengan itu jadi motivasi kita. Gitu. Kitab dari Tuhan kita borobdi. Nah, jadi motivasi Allah memberi pada kita surat ayat ya yang sudah kita baca. Ini isinya apa nih? Perintah atau larangan? Ya. Tadaburnya untuk menemukan itu. Apa harus kita lakukan pasca itu? Ya. Itu sebabnya mengapa para sahabat itu bahkan mendapatkan Al-Quran itu bertahap ya. Mereka belajarnya juga bertahap 10 ayat gitu kan. Nabi mengajarkan juga demikian ya. Walaupun kemudian membacanya banyak tapi kemudian mengajarkannya bertahap ya. Nah, ini penting untuk kita garis bawahi. Jadi sempatkan ya. Apakah dengan cara ketika bertemu dengan ayat yang menarik kita berhenti sejenak atau di akhir kita sempatkan untuk mentadaburi gitu. Tentu yang terbaik ya karena berbahasa Arab kita baca terjemahannya barangkali atau kalau enggak juga nanti pas di rumah tempat yang ada kita buka tafsirnya gitu. Ya sudah tidak tersedia banyak sekali bahasa Indonesia. Jadi penting sekali untuk meluangkan waktu untuk mentadaburi. Karena kalau tidak ditadaburi, bagaimana mungkin kita bisa memastikan kita mengamalkannya? Maka kapasitas pengamal pasti akan juga terbatas. Ya. Semakin banyak yang kita pahami, maka punya peluang untuk diamalkan. Gitu. Nah itu mungkin ya. Terima kasih. Masih ada? Silakan. Ya.
Assalamualaikum. Ya, nih pertanyaan Kiai Agus tadi ini luar biasa nih. Susah jawabnya ini. Ya, eh, yang pertama kalau kita mengacu pada apa para ambiya, para nabi dan rasul, ya, kita akan menemukan beberapa hal menarik ya. Jadi biasanya Al-Quran menyebutkan para nabi rasul itu diberikan atainah apa al-hikmah, diberikan hikmah. Hikmah dan kematangan itu para nabi ini berbeda-beda ya. Kalau Nabi Musa summastawa wa atainahu hikmah, diberikan kematangan, kesempurnaan, kemudian diberikan hikmah itu pada usia 40. Tapi kalau Nabi Yusuf, hikmahnya itu usia 30-an. Nabi Yahya lebih muda lagi, 20-an. Nabi Isa, nah itu lebih muda lagi. Ya, apa bahkan masih baru lahir, ya, masih bayi sudah diberikan hikmah. Jadi Allah memberikan hikmah itu pada Allah yang kehendaki. Atau dengan kata lain kalau bahasanya kisah Nabi Khidir, ya, atainahu min laduna ilma, ya, ilmu laduni. Itu kan Allah berikan pada siapa Allah kehendaki. Nah, itu nggak pada usia, nggak pada usia. Jadi bisa muda, bisa tua, bisa juga tua nggak dapat apa-apa. Ya. Sementara yang muda bisa mendapatkan hikmah di situ. Kemudian juga para sahabat hijab tuh ya. Ya. Ada sahabat muda matang. Seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Usia masih belia. Ya. Tapi ya pantarannya dalam konteks kematangan, kedewasaan, kapasitasnya seperti sahabat yang besar-besar, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Ya. Karena Nabi mendoakan mereka. Ya. Misalnya Abdullah bin Abbas, Nabi doakan kan Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, buatlah sahabat ini
Abdullah bin Abbas sebagai orang yang fakih dalam agama. Maka sejak muda sudah fakih, ya. Paham mana ayat yang ini ya, mana yang mutasyabihat, apa mana yang sebenarnya, paham betul. Ya. Begitupun sahabat Abdullah bin Mas'ud. Gitu. Jadi masih muda-muda sudah mendapatkan ilmu dan hikmah yang mendalam gitu. Sehingga mereka jadi panutan, ya menjadi imam, ya walaupun pada usia-usia yang masih muda gitu. Jadi urusan usia ternyata tidak ada batasan, tapi Allah akan berikan pada Allah kehendaki ya dari antara hamba-hambanya. Karena itu eh, yang muda-muda juga bisa punya peluang ya yang sama. Ukurannya dari mana? Ya, ukuran adalah yaitu bagaimana keimanan dan amal. Ya. Selalu dasarnya adalah keimanan dan amal. Gitu. Sehingga kita bisa menemukan, insya Allah juga banyak anak-anak muda yang kemudian dengan kematangannya beriman dan beramal itu kemudian mendapatkan hikmah yang lebih daripada orang-orang yang seusianya. Ini bisa kita temukan juga. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan para ulama salaf soleh itu mendapatkan keutamaan pada usia-usia lebih muda ya. Ya, Imam Syafi'i, ya, Imam Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya. Itu semua kan pada usia-usia muda. Karena mereka wafat pada usia 40, ya. Dan menjadi ulama pada usia 20-an. Sudah menjadi panutan, ya. Dan sudah matang, ya. Bukan lagi masih belajar, sudah matang, sudah menjadi mufti, ya. Di usia 20-an gitu. Kalau sekarang usia 20-an baru lulus S1, ya. Tapi banyak juga yang sudah matang pada usia segitu, gitu, ya. Jadi nggak tergantung pada usia. Nah, karena itu kemudian kita tidak membatasi, ya, mudah-mudahan banyak di antara generasi muda kita yang juga mendapatkan kematangan, ya, rusdah, hikmah pada usia yang muda. Gitu. Dasarnya ya sederhana juga, hadis 7 golongan yang didaungi di hamil kiamah, salasun absab'atun, zillahum fi zillih yaumal lazul itu adalah dari 7 kelompok itu berapa? 5 ya. 5 itu sabab, ya. 5 itu pemuda, gitu. Kecuali yang pertama ada Imam Adil kan, ya. Selebihnya banyak muda gitu. Jadi sebetulnya peluang muda itu malah banyak gitu. Ya. Kalau yang tua-tua kalau nggak juga keterlaluan. Kalau yang tua-tua nggak juga menemukan hikmah, keterlaluan ya. Karena sudah saatnya 40 ke atas ya, itu nggak ketemu juga hikmah juga, berarti dia akan berada pada jalan yang membawa kerugian bagi masa depan akhiratnya gitu. Lebih